Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan ini kita belajar mengenai pohon semantik dan sifat-sifat kalimat. Nah, ini materi pekan ini ya. Kita akan belajar membuat pohon semantik, kemudian menentukan efisiensi, lalu belajar sifat-sifat kalimat, serta melihat bagaimana kita menentukan sifat kalimat berdasarkan pohon semantik dan tabel kebenaran. Nah, yang ini. Kita mulai ya. Bismillah. Pohon semantik ini sebenarnya merupakan cara untuk menentukan nilai kalimat, logika proposisional. Nah, tapi bentuknya apa? Bentuknya itu suatu pohon yang menggambarkan makna kalimatnya atau semantiknya. Nah, ini pohon semantik ini lebih efisien pengerjaannya dibandingkan tabel kebenaran karena kita hanya memeriksa beberapa kemungkinan nilai kebenarannya saja. Jadi tidak perlu semua nilai kebenaran diperiksa. Nah, caranya bagaimana? Jadi nanti kita akan membuat node dulu, node 1 dan node 2, lalu garis yang menghubungkannya. Kemudian nanti tentukan simbol proposisional untuk garisnya, garis menghubungnya, misalkan P. Di sini P-nya diberi nilai kebenaran true. Biasanya yang sebelah kiri, yang sebelah sini itu diberikan nilai true terlebih dahulu. Setelah itu nanti dievaluasi, jadi diperiksa nilai kalimatnya bagaimana dengan nilai di bawah nilai P yang true ini. Nah, misalkan nih sudah memperoleh nilai kebenarannya true ternyata, jadi di sini kita akan tuliskan di bawah node 2-nya itu T di sini. Tapi setelah itu lanjutkan juga membuat node lain, yaitu node 3 dengan nilai kebenaran P-nya berkebalikan dengan nilai kebenaran yang garis 1-2 ini. Kalau tadinya 1-2 ini true, berarti yang 1-3 ini false. Lalu bila ternyata sudah diperiksa, nanti misalnya dapatnya true, maka di sininya tuliskan T, atau dapatnya misalnya false, maka tuliskannya F. Jadi dilihat ya dapatnya hasilnya apa, begitu. Nah, kalau misalnya ternyata ketika kita sudah melakukan evaluasi, dimasukkan P-nya true, nanti ternyata nilainya belum diperoleh, belum dapat ditemukan, maka kita buat lagi satu cabang dari node 2 ini, satu cabang ke bawah, yaitu node 3. Di sini berikan nilai kebenaran lain untuk simbol proposisional yang lain selain P, misalnya Q-nya diberikan nilainya true. Lalu nanti evaluasi kembali. Nah, apabila semua cabangnya telah diperoleh nilai kebenarannya, jadi di sininya terakhirnya sudah ada nilai kebenarannya T atau true atau false, maka kita sudah selesai melakukan pembuatan pohon semantik. Lalu setelah itu tidak berhenti sampai situ saja ya, kita tuliskan juga interpretasi yang bersesuaian dengan nilai kebenaran kalimat yang telah diperoleh. Nah, ini ada istilah-istilah juga dalam pohon semantik. Ada yang namanya node akar. Node akar itu node yang pertama sekali kita buat. Nah, itu node 1. Nah, ada juga node daun. Node daun itu node yang menjadi akhir cabang dari node akarnya. Di sini ada nilai kebenaran akhirnya ini. Berarti ada node 4, ada node 5, misalnya di sini ada node 3, karena kan ini nilai kebenaran akhirnya sudah ada semua. Ada juga yang disebut node internal. Node internal itu node yang bukan node akar atau node daun, yaitu di sini node 2 karena dia belum punya nilai tapi punya cabang lagi, begitu ya. Namanya node internal tapi juga bukan node akar. Jadi nodenya di tengah-tengah. Kemudian jumlah jalur. Jumlah jalur ini menunjukkan banyaknya jalur dari node akar hingga node leaf. Nah, kalau di gambar yang sebelah sini banyaknya jalur itu kita lihat ada jalur mana saja. Ada jalur 1, 2, 4. Ini satu jalur. Bentar, saya ganti pakai kuning ya. Kelihatan tidak ya? Nih ada 1, 2, 4. 1, 2, 4. Ini
1, lalu ada juga 1, 2, 5, ini jalur kedua, lalu ada juga jalur 1, 3. Jadi ini jumlah jalurnya. Kalau panjang jalur, kita lihat banyak garis yang menghubungkan node-nodenya. Misalnya untuk jalur yang 1, 2, 4, banyak garis penghubungnya ada berapa? Ada 2, berarti panjang jalurnya adalah 2 di sini. Nih ada 2 garis ya. Sementara panjang jalur yang 1, 3, ini kan garis penghubungnya hanya ada 1 nih. Jadi panjang jalurnya hanya 1. Yang ini saja, nih yang ini saja jalurnya. Begitu. Lalu kita belajar mengenai efisiensi pohon semantik. Nah, efisiensi pohon semantik ini sebenarnya kita peroleh dengan membandingkan pohon semantik yang telah kita buat dengan tabel kebenaran. Jadi, apa yang diukur? Yang diukur itu penghematan-pengamatannya. Maaf, saya ganti jadi warna merah lagi ya. Efisiensi ini mengukur pengamatan terhadap kemungkinan nilai kebenarannya. Sebagai contoh nih di sini, cara menentukannya dulu kita bahas ya. Jadi kita harus buat dulu pohon semantiknya, lalu lihat banyak pengamatannya ada berapa. Cara melihat banyak pengamatan itu dari jumlah jalurnya. Nah, misalkan dinotasikan dengan A. Lalu kita juga lihat kalau misalnya kita menggunakan tabel kebenaran, banyak pengamatan yang harus kita buat itu berapa? Dicarinya bagaimana? Dicarinya tidak perlu membuat tabel kebenarannya, tapi kita cukup lihat 2 pangkat M, di mana M-nya itu banyak simbol proposisional. Banyak simbol proposisional itu yang P, Q, R, yang seperti simbol-simbol seperti itunya ada berapa, lalu nanti 2 pangkat banyak simbolnya. Lalu setelah itu kita tentukan, bandingkan kedua pengamatannya. Efisiensi itu diperoleh A per B kali 100%. Begitu. Nanti didapatlah berapa persen efisiensinya. Nah, sebagai contoh di sini saya memiliki kalimat if not R then not R and key. Buatlah pohon semantik dari kalimatnya, kemudian tentukan node akar, node internal, dan node daunnya, lalu tentukan juga jumlah jalur dan panjang jalur serta efisiensi pohon semantiknya. Oke, kita pertama buat dulu pohon semantiknya ya. Nah, untuk kalimat ini kita harus lihat dulu sebenarnya dalam kalimat ini ada simbol proposisional apa saja. Di sini ada 2 ya. Ada R. Ini R juga ya, sama ya. Simbolnya ini R, ada juga Q. Jadi simbol proposisionalnya ada berapa? Ada 2, R dan Q. Nah, kita pertama-tama buat node 1 dan node 2 dulu, serta suatu garis yang menghubungkan node 1 dan node 2. Di sini seperti ini. Lalu setelah itu kita tentukan simbol proposisional yang akan diberikan nilai kebenarannya. Misalkan saya ambil di sini simbol proposisional yang diambil kan tadi ada 2 ya. Ada R dan Q. Di sini saya ambil R true terlebih dahulu. Sebenarnya ini boleh apa saja yang diambil. Terserah rekan-rekan semua. Hanya saya biasanya ketika mengambil simbol proposisional yang pertama itu diambil simbol proposisional yang muncul paling banyak. Biasanya itu akan lebih memudahkan, tapi tidak selalu ya. Hanya biasanya memudahkan. Jadi saya di sini ambilnya R true. Kemudian evaluasi ketika R-nya true itu nilai kebenaran kalimatnya bagaimana? Nah, di sini kita lihat tadi kalimatnya adalah if not R then not R and Q. Nah, R-nya true nih, berarti kita perlu kalimat apa saja? Di sini ada not R ya. Not R. Nah, not R-nya apa?
false berarti. Lalu kita lihat di sini not R and key-nya apa ya kalau false. Nah, karena ini aturannya konjungsi, kita lihat aturan konjungsi itu kan kalau misalnya dia true dan true, konjungsi true and true berarti hasilnya true. Kalau true and false, lalu false and true dan false and false, ini kan hasilnya semuanya false. Berarti kalau misalnya ada salah satu yang nilainya false, di sini not R-nya false, berarti nilai akhir kalimatnya akan apa? Akan false. Nah, rekan-rekan bisa lihat ini di tabel yang aturan semantik dari kalimat ya. Nanti bisa dilihat di sana. Di sini kan memenuhi aturan konjungsi, jadi nilainya false. Lalu lihat nilai kalimat yang if not R then not R and key. Di sini hasilnya apa? Not R-nya apa kebetulan? Not R-nya adalah false. Lalu not R and key-nya apa? False. Nah, di sini kita lihat aturan if that. Nah, di aturan if then itu true maka false itu false maka false itu hasilnya apa? Hasilnya itu adalah true. Teman-teman bisa lihat di tabel ya kalau masih bingung. Kalau misalnya false maka true, ini jadi true juga. Kalau true maka false, ini jadi false. Lalu true maka true, ini jadi true. Jadi kesimpulannya nilai kalimatnya sudah dapat diketahui nih, true dari aturan implikasi. Jadi E-nya bernilai true. Di sini karena bernilai true, kita tuliskan di sini nih. Di sini kita tuliskan di node 2. Nilainya adalah true T. Lalu setelah itu apa? Kita lanjut membuat, karena ini sudah diketahui nilainya, kita lanjut membuat node 3 yang satu lagi di sebelah sini karena ini sudah diketahui. Lalu kita buat garis penghubungnya. Lalu kita berikan nilai kebenaran pada simbol proposisional R. Kan di sini R juga. Nah, di sini juga R, tapi nilai kebenarannya kebalikan dari yang true. Jadi false. Lalu setelah itu lakukan evaluasi di node 3 ini. Tadi kan R-nya apa? False. Not R-nya apa? Kalau not R-nya true. Lalu not R and key-nya, karena tadi ininya nilainya true, kalau true kan, kalau salah satunya true ada N, ini kan bisa berbagai kemungkinan ya. Kalau misalnya dia true, ini bisa jadi true. Tapi kalau misalnya yang key-nya itu false, ini bisa jadi false. Yang ini jadinya true dan false itu jadi false. Jadi kita masih belum bisa menentukan nilai kebenaran not R and key-nya. Nah, setelah itu kita lihat if not R then not P and key. Ini maaf, bukan P, ini R. R and key belum dapat ditentukan nilai kebenaran kalimatnya. Nah, karena belum dapat ditentukan, maka kita buat node lain dari node 3 ini. Nah, buat nodenya apa? Node 4. Node 4 ini memberikan nilai kebenaran yang lain terhadap simbol proposisional lain. Tadi kan simbol proposisionalnya ada apa saja? Ada R dan key. Nah, yang R ini sudah diberikan di sini nilai kebenarannya. Nah, sekarang yang belum diberikan nilai kebenarannya apa? Key. Berarti di sini masukkan key. Key-nya diberikan nilai true. Lalu setelah itu evaluasi nilai kebenarannya di node 4. Nah, setelah dievaluasi kita masukkan kalau R-nya false, kan di sini R-nya false ya. R-nya false, not R-nya jadi apa? Jadi true. Lalu di sini dilihat kalau key-nya true, maka not R and key-nya jadi apa? Jadi true. Maka nilai kebenaran yang kalimat E-nya langsung kita bisa ketahui, yaitu true. Sini. Jadi ingat-ingat not R-nya tadi apa? True. Lalu yang dari sini ya, not R-nya, lalu key-nya juga true.
true dan true berdasarkan aturan konjungsi berarti true. Lalu not r-nya di sini if, not r-nya true, not r and key-nya tadi apa? True juga. Maka if true then true, hasilnya apa? Hasilnya true. Lihat di tabel implikasi. If then ya. Lalu jadi bisa diperoleh nilai kebenaran kalimatnya. Jadi kita tuliskan di sini true begitu. Setelah itu karena di sini nilai kebenarannya sudah diketahui, kita lanjut membuat node yang lain, yaitu node 5. Node 5 ini kan tadi key-nya sudah diberikan nilai true, salah satunya. Nah, ada kemungkinan lain, yaitu key-nya bernilai false. Nah, kalau key-nya bernilai false, nilai kalimatnya jadi apa? Kita periksa, evaluasi di sini. R-nya kan tadi false, lalu key-nya false. Di sini dituliskan kalau R-nya false, not R-nya jadi true. Maka not R and key-nya di sini kan jadi true dan false ya. Kalau true dan false jadinya false, makanya ditulis di sini false. Lalu if not R then not R and key-nya jadi apa? Di sini kan berarti if not R-nya tadi apa? Not R-nya true. If true then false, hasilnya apa? Kalau true dan false itu kalau di aturan implikasi jadinya false. Nanti lihat lagi tabelnya ya. Nah, kesimpulannya jadi kalimat E-nya bernilai false. Nah, lalu kita tuliskan di sini F-nya. Di node 5-nya F, yaitu false. Nah, di sini kita lihat nih. Setelah kita lihat sampai cabang terakhir, ternyata semua cabangnya nilainya sudah diketahui. Berarti pohon semantiknya sudah selesai kita buat. Selanjutnya, kita tuliskan interpretasi yang bersesuaian dengan nilai kebenaran kalimat yang telah diperoleh. Nah, untuk jalur node 1 dan 2, ini sebenarnya merepresentasikan dua jalur yang bersesuaian, yaitu R-nya kan true nih. Jadi nilai key-nya itu tidak berpengaruh, mau key-nya true atau false itu tetap saja hasilnya adalah true. Jadi di sini R-nya true, key-nya true, kemudian R-nya true dan key-nya false. Sementara node 1, 3, 4 itu merepresentasikan satu jalur yang bersesuaian, yaitu R-nya false dan key-nya true. Di sini ya saya tuliskan. Sementara yang 135 merepresentasikan satu jalur yang bersesuaian dengan interpretasi R-nya false, key-nya false. Di sini saya tuliskan. Maaf. Nah, begitu ya. Jadi kalau misalnya ada salah satu cabangnya hanya satu, tapi seperti jalur node 1, 2 ini, kan kita simbol proposisionalnya itu ada key dan R. Tapi yang dituliskan di sini, yang dituliskan di node 1, 2 itu hanya R true saja. Berarti yang simbol key-nya ini bisa bernilai apa saja. Jadi makanya di sini ada dua interpretasi yang dituliskan, yaitu key-nya bisa true, key-nya bisa false. Begitu ya. Tapi nilainya sama-sama, nilai akhir kalimatnya sama-sama true. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian B. Kita harus menentukan node akar, node internal, dan node daunnya. Ini mudah ya, insya Allah. Di sini node akarnya itu node yang awal sekali kita buat, yaitu node 1. Lalu node internalnya yang tidak punya nilai kebenaran di akhir nodenya, yaitu node 3. Sementara node daun itu node yang memiliki nilai kebenaran di akhir, yaitu node 2, node 4, dan node 5. Begitu ya. Sementara di sini di 3.1 bagian C itu kita mencari jumlah jalur pohon semantik dan panjang jalurnya berapa. Nah, yang pertama ada jalur node 1 dan node 2. Di sini panjang jalurnya berapa? Penghubungnya ada berapa? Penghubungnya hanya ada 1, yang ini saja ya. Jadi panjang jalurnya adalah 1. Di sini saya tuliskan. Kemudian ada 1, 3, 4. Panjang jalurnya berapa? 2 ya. 1, 2. Yang ini garisnya ada 2. Lalu jalur node 1, 3, 5. 1, 3, 5. Berarti ini ada jalur yang pertama, panjang yang pertama,
lalu panjang yang kedua, garis yang kedua. Jadi panjang jalurnya ada 2 juga. Begitu ya. Nah, untuk mengukur efisiensinya, kita lihat jumlah jalur yang kita buat dalam pohon semantik. Tadi kan ada jalurnya ada 3 buah ya, makanya kita tuliskan 3 buah. Sementara banyak pengamatan dalam tabel kebenaran berapa buah? Tadi kan simbol kebenarannya ada berapa? Simbolnya ada 2, yaitu R dan Q. Nah, makanya di sini akhirnya cara menghitung banyak pengamatan dalam tabelnya 2 dipangkatkan 2. 2 yang pangkat ini dari banyak simbolnya. Jadi berapa? 4. Nah, lalu kemudian bandingkan nilai A dan B-nya. Jadi 3/4 kali 100%, yaitu 75%. Begitu ya efisiensinya. Nah, sekarang kita lanjut membahas sifat-sifat kalimat. Nah, oh iya, saya lupa menjelaskan. Kalau misalnya rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di forum diskusi ya. Nanti bertanya langsung di sana saja. Sekarang kita membahas sifat-sifat kalimat. Nah, sifat-sifat kalimat ini ada beberapa sifat. Yang pertama ada sifat kalimat valid atau tautologi. Nah, ini tuh terjadi disebut sifat kalimatnya valid bila nilai kalimatnya itu selalu true untuk semua interpretasi. Sementara kalimat satisfiable itu kalau misalnya ada interpretasi yang menyebabkan kalimatnya bernilai true. Nah, yang ketiga ada kalimat unsatisfiable atau kontradiktori. Bila nilainya itu untuk setiap interpretasi adalah false. Jadi kalau yang unsatisfiable atau kontradiktori ini kebalikan dari yang valid ya. Jadi kalau yang valid tadi nilainya semuanya true, kalau yang unsatisfiable atau kontradiktori ini semuanya nilainya false. Lalu ada yang implies. Implies itu kalau dalam sifat implies itu harus ada 2 kalimat. Jadi ada kalimat E dan kalimat G. Nah, kalimat E disebut implies atau mengimplikasikan kalimat G jika pada semua interpretasi untuk kalimat E dan G nilai E bernilai, jika E bernilai true maka G-nya juga bernilai true. Jadi kita lihat interpretasinya untuk semua kalimat, lalu diperiksa di mana saja nilai E-nya true. Lalu lihat apakah di G-nya bernilai true juga atau tidak. Setelah itu ada ekuivalensi. Kalimat itu 2 kalimat disebut kalimat ekuivalen jika interpretasi pada semua interpretasi untuk E dan G nilai kebenarannya sama semuanya antara kalimat E dan G. Sementara konsisten itu beberapa kalimat disebut konsisten bila ada interpretasi, terdapat ada interpretasi untuk E1, E2, E3 yang membuat kalimat-kalimat tersebut bernilai true. Begitu ya. Nah, catatan untuk sifat kalimat. Bila terdapat 2 kalimat F dan G, F precisely when G atau F-nya tepat sama dengan G, bila jika F bernilai true, maka G-nya bernilai true. Dan kebalikannya juga berlaku. Jika G bernilai true, maka F juga bernilai true. Jadi bolak-balik ya. Nah, ini ada beberapa catatan. Kalau F-nya satisfiable itu tepat sama dengan not F-nya itu tidak valid katanya. Lalu kalimat F kontradiktori itu tepat sama dengan kalimat not F-nya valid. Untuk 2 kalimat F dan G, F dan implies G itu akan tepat sama dengan kalimat if F dan G yang bernilai valid. Jadi kalau misalnya if F dan G nya valid, berarti itu F implies G, begitu ya.
Lalu untuk dua kalimat F dan G disebut ekuivalen ketika kalimat F if and only if-nya if and only if G-nya valid. Nih. Lalu ada F dan G ekuivalen juga terjadi ketika F-nya implies G dan G-nya implies F. Nah, untuk beberapa kalimat ini F1, F2, F3 sampai Fn itu disebut konsisten ketika konjungsinya atau n-nya F1, n F2, n F3, n sampai Fn itu satisfiable. Begitu. Nah, ini kita akan membahas mengenai pohon semantik dan sifat kalimat. Nah, pohon semantik ini dapat digunakan juga untuk menentukan sifat suatu kalimat, khususnya sifat valid, satisfiable, dan kontradiktori. Cara menentukan sifat tersebut, kita lihat label nilai kebenaran pada node leaf. Jadi kita lihat node leaf-nya. Bagaimana kondisinya? Nah, begini ya kondisinya. Ketika sifat kalimatnya itu memenuhi valid, berarti pohon semantiknya itu semua node leaf-nya itu akan nilainya true di sini. Sementara jika sifat kalimat yang terpenuhinya adalah satisfiable, maka hanya ada saja node leaf-nya bernilai true. Kalau tadi harus semua, kalau valid semua node leaf-nya harus bernilai true. Kalau satisfiable itu ada node leaf yang nilainya true. Sementara kontradiktori itu semua node leaf-nya bernilai false. Begitu. Nah, contohnya ini ya. Untuk kalimat E, if not R, then not R and key, tentukan sifat yang mungkin terjadi pada kalimat E. Tadi sebenarnya sudah dibuat ya, ini soalnya kalimatnya sama, sudah dibuat pohon semantiknya. Lihat di contoh 3.1. Ini dapat pohon semantiknya. Di sini nilainya ada node 1, 2 true, node 4 true, node 5 false. Jadi sifat yang mungkinnya apa nih? Periksa node 2, node 4, dan node 5 karena ini node leaf-nya. Nah, maaf. Nih, node 2, node 4, dan node 5. Di sini dilihat tidak semuanya true dan tidak semuanya false, hanya ada 2 yang true saja. Nah, karena hanya node leaf-nya hanya terdapat nilai true-nya saja, maka sifat yang mungkin adalah satisfiable. Nah, kalau misalnya di sini ternyata semuanya true, berarti sifat yang mungkin adalah sifat valid. Kalau misalnya ternyata false semua, nilainya F semua yang di node leaf-nya, maka sifat yang mungkinnya apa? Kontradiktori. Jadi lihat, kalau misalnya teman-teman sudah buat pohon semantiknya, tinggal lihat di node leaf-nya saja ya. Lalu sekarang kita membahas tabel kebenaran dan sifat kalimat. Selain pohon semantik, juga kita bisa menggunakan tabel kebenaran untuk melihat sifat kalimat. Nah, di tabel kebenaran ini kita akan memeriksa semua kemungkinan interpretasi. Kondisinya bagaimana? Ketika suatu kalimat bernilai valid, maka semua nilai kebenaran kalimatnya di akhirnya adalah true. Lalu kalau satisfiable, keadaan tabel kebenarannya, nilai kebenaran kalimatnya ada yang true. Jadi tidak semuanya tapi ada yang true. Sementara kontradiktori, semua nilai kebenarannya adalah false. Kalau F implies G, ini bisa kita periksa dengan 2 cara. Yang pertama adalah jika F-nya true, maka G-nya true. Dilihat ketika F-nya true, apakah G-nya true atau tidak. Atau bisa juga kita melihat if F dan G-nya. Periksa kalimat if F dan G-nya. Apakah nilainya semuanya true atau tidak. Semua ya ini kalau if F dan G. Kalau ini F ekuivalen G, itu kita lihat nilai kebenaran kalimat F dan G-nya sama atau tidak. Kalau semua nilai atau bisa juga semua nilai kebenarannya F if only if G adalah true semuanya. Semua nilai kebenaran ini kalimatnya. Lalu ada juga konsisten. Konsisten ini bisa diperiksa dengan 2 cara. Yang pertama, kita cari interpretasi yang membuat nilai kebenaran
F1, F2, F3 sampai Fn-nya true. Atau kita juga bisa memeriksa konjungsi dari semua kalimatnya, apakah ada yang bernilai true atau tidak, begitu. Nah, contoh di sini saya contohnya menggunakan kalimat konkret ya. Ini namanya kalimat konkret. Jadi masih kata-kata. Apakah kalimat ini merupakan kalimat valid? Nah, kalau misalnya kalimat yang rekan-rekan peroleh ini masih dalam kalimat konkret, kita ubah dulu menjadi notasi matematika. Dengan cara apa? Dengan cara dimisalkan. Di sini saya tuliskan saya suka warna biru atau saya tidak suka warna biru. Saya misalkan P-nya adalah saya suka warna biru. Maka ketika saya menuliskan saya tidak suka warna biru, berarti itu merupakan not P di sini. Oleh karena itu, kalimat E-nya yang ini bisa kita tuliskan sebagai P, ini kan saya suka warna birunya P, atau di sini not P, ini not P. Lalu kita buat tabel kebenaran untuk kalimat E-nya. Tadi kan ada P dan not P. Kalau P-nya ada berapa sih kemungkinannya? P itu kan kemungkinannya bisa nilainya true atau false nih. Nah, jadi hanya ada 2 saja. Lalu not P-nya apa? Not P-nya itu false. Kebalikannya dari yang ini, not P yang ini true kebalikannya. Lalu kita periksa deh nilai kalimatnya bagaimana, P atau not P ini. Jadi true atau false? True. False atau true? True. Jadi semua nilai kebenarannya adalah true. Maka E-nya ini bersifat valid. Lalu ada lagi nih yang lain ya. Di sini ada saya suka warna biru atau saya tidak suka warna biru dan saya suka warna merah. Ini juga masih kalimat konkret ya. Contohnya. Berarti kita harus ubah dulu ke bentuk notasi. Di sini kan ada beberapa pernyataan. Saya suka warna biru. Ini saya misalkan jadi P. P-nya saya suka warna biru. Lalu saya tidak suka warna biru, berarti ini kebalikannya P ya. Berarti ini not P di sini saya tuliskan. Not P. Lalu saya suka warna merah. Ini dituliskan sebagai Q. Lalu kalimat E2-nya bisa kita tuliskan sebagai P atau not P dan Q. Jadinya ini ya. Kemudian kita buat tabel kebenarannya. Tabel kebenarannya bagaimana cara membuatnya? Kita daftar dulu P dan Q-nya. P-nya nilainya apa saja kemungkinannya? True dan false. Nah, karena ini ada 4, berarti bagi 2 ya. Berarti setengahnya itu true, setengahnya false. Oh iya, tabel kebenaran caranya masih ingat kan? Berarti ini karena ada 2 simbol, ini P dan Q, berarti banyaknya barisnya ada 2 pangkat 2, jadi 4 baris. Nah, 4 baris ini karena nilai kebenarannya hanya true dan false, berarti nanti di simbol P itu harus ada 2 yang true dan 2 yang false. Berarti di sini saya tuliskan 2 yang true lalu 2 yang false. Sementara yang Q-nya juga begitu, harus ada yang true dan yang false. Bedanya apa? Nah, ketika ini true dan true, berarti ini harus berpasangan dengan Q yang nilainya berbeda, jadi true dan false. Lalu ini ketika P-nya false, ini berpasangan dengan true, lalu P-nya false berpasangan dengan false. Jadi ada 4 kemungkinan. Lalu setelah itu kita lihat, kita tentukan nilai kebenarannya. Not P-nya kan kebalikan dari yang P ini. Lalu P atau not P-nya apa nilainya? True semua. Lalu setelah itu kita lihat P or not P and Q-nya apa? Nah, ini true dan true, true dan false, true dan true, true dan false. Nah, karena terdapat 2 hasil akhir yang nilainya true di sini, tapi tidak semuanya, berarti sifat yang mungkinnya apa? Satisfiable. Kalau ternyata di sini nilainya adalah true juga, ini misalnya true juga,
baru itu disebut sifatnya apa? Semuanya kan true tuh, jadi valid. Kalau misalnya ternyata di sininya jadi false semuanya, berarti sifatnya kontradiktori. Jadi rekan-rekan tinggal melihat hasil akhirnya saja begitu. Kemudian di sini yang ketiga, saya suka warna biru dan saya tidak suka warna biru. Ini seperti tadi kalimatnya masih kalimat konkret. Jadi harus kita misalkan dahulu. Misalkan P-nya itu saya suka warna biru, maka not P-nya saya tidak suka warna biru. Di sini ya. Jadi E3-nya bisa dituliskan sebagai apa? Sebagai PN not P. Lalu P-nya apa? True. True dan false. Not P-nya apa? False dan true. P dan not P-nya apa? False, false. Nah, kita lihat semuanya nilainya apa? Nilainya false. Jadi, karena semua nilainya false, maka E3-nya bersifat kontradiktori. Begitu ya. Nah, yang keempat ya, contoh yang keempat yang 3.6. Saya suka warna biru dan saya suka warna merah. Lalu saya suka warna biru atau saya suka warna merah. Apakah kalimat E-nya mengimplies kalimat F? Tadi bagaimana caranya? Pertama, kalimat konkretnya diubah dulu menjadi simbol matematika, notasi matematika. Jadi saya suka warna birunya dimisahkan dengan P, Q-nya saya suka warna merah, berarti E-nya apa? P dan Q. Kalau F-nya apa? P atau Q. Di sini kan atau ya. Atau dan. Setelah itu kita buat tabel kebenarannya, lalu kita lihat nih apakah ketika kalimat E-nya itu nilainya true, F-nya juga true. Kita lihat di sini. E itu apa? P dan Q. P dan Q itu di sini ada hasilnya yang true, itu hanya baris satu saja. Lalu diperiksa ketika baris satunya ini true, apakah F-nya juga bernilai true di baris satu? Lalu ternyata true karena nilainya semuanya true yang di baris satu. Karena nilainya true di baris satu di kalimat F, maka dia sebenarnya mengimplies. Jadi E-nya itu mengimplies F. Atau kita bisa menggunakan cara yang lain. Jadi kita periksa apakah if E dan F-nya itu nilainya semuanya true. Kalau misalnya semuanya true, berarti kalimat E-nya juga mengimplies kalimat F. Di sini kita lihat true, 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 false, true, true, false, true, true. Ini semuanya nilainya true. Jadi kalimat E-nya mengimplies kalimat F. Lalu contoh yang berikutnya adalah ekuivalen. Ini sebenarnya hampir sama. Jadi kita ubah dulu menjadi notasi matematika. Jadi ini rekan-rekan seperti tadi ya, dimisalkan dulu P-nya apa, Q-nya apa, lalu diubah ke dalam bentuk notasi. Kalau yang E itu P jika dan hanya jika Q. Lalu yang F itu Q jika dan hanya jika P. Lalu kita periksa apakah memenuhi ekuivalen atau tidak. Nah, kebetulan di sini E-nya itu kita periksa true, false, false, true dapatnya. Kemudian Q, maka P-nya itu, F-nya itu apa? True, false, false, true. Nah, kita lihat apakah pada semua nilai kebenaran itu nilainya sama tidak. Kalau di baris pertama E-nya true, baris pertama F-nya juga true, berarti sama. Baris keduanya bagaimana? Sama-sama false. Baris ketiganya bagaimana? Sama-sama false. Baris keempatnya bagaimana? Sama-sama true, berarti dia sebenarnya memenuhi ekuivalen. Atau kita bisa menggunakan cara yang lain, yaitu if and only if. F-nya bagaimana nilainya? Apakah semuanya true atau tidak? Bila semuanya true, berarti dia memenuhi ekuivalen, sifat ekuivalen. Kemudian konsisten. Di sini apakah kalimat E dan kalimat F-nya konsisten? Di sini ada dua kalimat seperti tadi, kita misalkan dahulu P-nya apa,
dan Q-nya apa, lalu ubah kalimatnya. Di sini P dan Q-nya menjadi P jika dan hanya jika Q, lalu F-nya Q jika dan hanya jika P. Lalu kita buat tabelnya. Lalu kita lihat nih di sini perbedaan konsisten itu di sini. Jadi ketika nilainya itu apa saja sih nilai yang membuat kedua kalimatnya yang bernilai true? Di sini kan kita lihat di kolom E itu yang bernilai true itu apa saja? Di baris pertama dan baris keempat di sini ya. Lalu ternyata kalimat F nilai true-nya di mana saja? Di baris pertama dan baris keempat juga. Berarti karena ada interpretasi yang membuat nilai kalimat E dan kalimat F-nya true, maka kalimat E dan kalimat F-nya itu konsisten, maaf. Nah, bisa juga kita melihat kalimat E, N, F. Nah, apakah ada nilai kalimat E, N, F yang nilainya true atau tidak? Nah, kebetulan baris 1 dan baris 4-nya true. Jadi, makanya kalimat F dan kalimat E itu konsisten. Nah, sekian penjelasan untuk materi di sesi 3. Kalau misalnya masih ada yang kebingungan, silahkan bertanya di forum diskusi. Kalau ada yang ingin diperjelas lagi, silahkan juga meminta di forum diskusi ya. Jangan ragu-ragu, bila ada kesulitan silahkan bercerita atau bertanya. Semoga apa yang kita pelajari di pekan ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.